friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga. Sore ini kita akan membuat money market review. Ini juga ada live sama teman-teman di Frontline.co. Sebelum kita mulai ke market review, kita bisa lihat di minggu ini ya, ada beberapa news high impact dari hari ini sampai hari Jumat. Ada banyak news high impact. Diawali dengan ISM Service PMI dari USD jam 10 malam hari ini. Terus besok ada Audi Cash Rebate dan RBA Statement. Nah, di sini ada di hari Rabu juga ada Audi GDP dan CAD Canada BOC Rate Statement. Nah, di hari Kamis ini nggak ada news high impact dan dilanjutin lagi di hari Jumat. Dari USD ada 3 news, ada Core PPI, ada PPI, dan Prelim UM Consumer Sentiment. Berarti di minggu besok, di minggu ini, yang nggak ada high impactnya cuma di hari Kamis. Tapi untuk USD dia cuma ada di hari Senin dan hari Jumat. Terus besok ada Audi dan CAD. Berarti main fokus ada Audi, CAD, dan USD. Oke. Dari news itu kita harus gimana ya? Harus sekedar tahu bahwa di minggu ini ada apa aja yang membuat market bergerak lebih volatile. Dan kebetulan tadi kita udah lihat ada CAD, ada Audi, ada USD. Berarti kita bisa ngefilter. Nah, contoh nih dari sini. Ini kan semua pair yang ada di market lah istilahnya. Terus kita bisa filter nih watchlist kita bisa refine atau kecilin itu jadi berapa pair gitu biar kita bisa fokus di sana, biar kita bisa ngeliat lebih detail lagi dan nggak ketinggalan di watchlist kita. Nah, kebetulan di watchlist ini ada Euro GBP, Audi GPY, dan GBP GPY. uh, Ntar kita akan refine lagi. Mungkin saya bakal mantau 3 pair aja sih, biar nggak terlalu banyak. Nah, dari sini kita akan start dari gold ya. Kita start dari gold dulu. Dari gold, terus kita bisa lihat remove drawing. Nah, kita start forecast. Oke. Nah, dari gold ini sendiri, which is itu adalah lawan dari USD. Dan kalau yang kita tahu di sini kemarin gold itu benar-benar closing candle dari daily-nya bullish banget. Dan ini sekarang kita berada di weekly time frame. Dari weekly time frame ini sudah ada sebuah liquidity swap yang dimana ini sebagai liquidity yang udah di swap oleh gold. Nah, liquidity ini udah di swap. Sekarang tugas kita adalah menunggu adanya pullback nih. Apakah di sini dia akan BMS atau boss dulu di sini, sehingga dari adanya boss itu seharusnya dia akan menjemput si order block yang udah terbentuk di area ini. Nah, kalau dari weekly time frame trennya memang lagi potensialnya lagi sideways. Ya, di atas ini juga ada liquidity. Kalau kita lihat di area 2077 ini ada sebuah liquidity juga.
Dan kalau kemarin kita bicara tentang ini, 3 kali tes akhirnya dia kembali bullish. Kalau dari weekly time frame, kalau kita lihat secara zoom out ya, dari tren ini memang lagi kelihatan lagi bullish. Nah, jadi di bagian ini dia memang kelihatan lagi bullish. Nah, cuman kalau kita ambil dari zoom in dari chart ini sendiri, ini kan kita bisa lihat ada equal high, equal low, dan ini ada sebuah konsolidasi yang tercipta di sini. Berarti di area ini ada sebuah order yang cukup banyak. Nah, kalau dari weekly time frame kita bisa melihat minggu kemarin closing candle ini benar-benar strong. Sekarang kalau kita ambil dari area terdekatnya lagi, berarti ini ada di 1874. Area terdekat 1874. Nah, harapannya gold bisa break dulu ke sini, baru dia menjemput para yang antri nih. Jadi menjemput orang-orang di area supply demand atau order block. Ini berdasarkan weekly time frame. Terus kalau kita lihat dari dailynya juga udah clear ya, strong banget trennya. Yang dimana ketika NFP kemarin dia cuma bisa bertahan sampai di area uh, resistance become support ini ya, di area resistance become support. Nah, kalau kita lihat sekarang dia sudah mulai break ya dari area liquidity ini. Harusnya cepat atau lambat dia akan menjemput order block yang ada di sini. So, kita bisa mark 1 2. Oke. 1 2. Ini area agak terlalu jauh. Cuman di sini juga masih ada yang paling deket. Nah, jadi kita udah punya nih 3 zone buat si gold. 3 zone yang potensi bakal di grab dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan lagi. Entah seperti ini. Jadi dari area ini, area liquidity ini, harapannya dia ngebreak lah dulu biar dia bisa lebih leluasa untuk mencari order yang terkumpul di harga sebelumnya. Oke. Nah, dari sini trennya kita lihat sudah di break ya trend line. Trend line ini sudah di break. Setelah break trend line dia naik sekitar 1400 pips. Gila gold. Nah, di sini sih ada area juga ya, area liquidity juga. Cuman dia udah ditinggalin jauh sama gold. Nah, kalau dari daily time frame seperti yang kita lihat ya, closing candle di sini berbentuk rejection yang cukup strong. That's why di hari ini gold itu bullish. Oke, di hari Senin dia bullish karena kemarin closing candlenya tidak engulfing, tidak jadi untuk dia bearish. Melainkan closing candle ini adalah rejection yang berupa di sini bisa dibilang break retest. Cuman setelah adanya break retest, kita berharap dia bakal menjemput. Oke. Nah, dari daily mungkin view-nya seperti itu. Kalau kita ambil dari 8 jam, sini kan masih ada area yang kita mark kemarin ya. Area ini belum di break. Dia masih dalam area dan mungkin ini udah masuk ke 50% ya. Yes, 50%-nya sudah di hit. 50% dari
area outer block ini sudah di hit, dan area ekstrimnya kemarin kita mark itu di area ini ya. 1874 ya. Di sini ada area ekstrim, di sini ada area strong. Kenapa area ini bisa dibilang strong? Simpelnya karena area ini menghasilkan satu lower low, dua lower low. Ini yang ngebuat gold membuat lower low. Simpelnya begitu. Sedangkan kalau area ekstrim ini adalah ini titik awal setelah adanya konsolidasi, dia bearish atau dia berubah tren tuh. Jadi kan ini higher low, higher low. Nah, di sini setelah ada ini dia menjadi lower low. Begitu. Dan ini pun juga bisa dibuat jadi zone. Oke. Jadi dari gold sekarang kita lihat deh dari daily deh. Kalau di daily belum ada rejection untuk dia bearish. Belum ada rejection candle bearish. Candle bearish kayak bearish engulfing atau shooting star atau evening star atau whatever lah. Kita butuh sebuah konfirmasi dari higher time frame buat ngeyakinin dia itu bakal kuat menjemput si area-area ini. Jadi selama dia masih strong bullish, ya udah kita tinggal wait and see aja dulu tuh. Oke. Dari gold terus dari 4 jam. 4 jamnya di sini dia sudah yes. 4 jamnya di sini dia sudah rejection. Sudah ada shooting star. Terus dari 1 jam sini dia baru aja boss ya di sini. Nah, di sini antara dia bakal jadi boss atau ini adalah liquidity sweep lagi. Dia nge-grab liquidity buat low, baru kita ambil di sini. Jadi dari dari 1 jam, kalau memang ini menjadi liquidity sweep, ini bisa kita pertimbangin ketika dia break low-nya. Dia nge-break low, kita bisa cari entry di area 1805 ini lagi. Kan udah mulai tercipta sebuah konsolidasi. Oke. Kita lihat Asian High-nya dulu. Nah, di sini mungkin dia break lagi dari Asian High, baru bisa turun. Setelah itu naik lagi, baru turun lagi. Jadi simpelnya kita bakal menunggu area low ini menjadi sebuah change of character, baru kita bisa menunggu lagi di area order block ini yang tercipta nih. Jadi kita bisa entry di area ini. Karena dari higher time frame supply ini yang tadi di 8 jam itu dia masih belum out of zone, jadi masih di dalam zone. Jadi masih bisa kita pantau, bisa dipertimbangin lah. Kecuali dia nanti break gitu, baru kita tunggu change of karakter lagi. Oke, dari gold tuh saya rasa sudah clear. Jadi kesimpulannya adalah kita bakal menunggu reaksi gold ini dulu. Kita bakal melihat apakah dia ada boss atau change of karakter. Di sini kita bisa agresif ya di 1808, 1806 sampai 1810. Jika memang ini terjadi boss atau change of karakter, kita bisa enter di situ.
karena ini potensial menjadi liquidity sweep. Oke, itu adalah kesimpulan buat gold, dan hopefully dia bisa ngegrab order block yang udah tercipta yang belum di fill. Setelah itu dia baru melanjutkan trennya. Oke, itu dari gold. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kira-kira ada yang mau bertanya? Dari banyaknya partisipan yang ada yang dibingungin? Ini kalau misalkan dia menjadi liquidity sweep, berarti dia udah ngambilin stop loss orang, terus udah ngambil order, mungkin ada buy stop, terus ada buy limit di sini, dihajar dulu, baru dia nyari si order blocknya lagi dan lanjut turun. Jadi hal-hal yang seperti ini yang akan kita tunggu di dalam market. Untuk entry, jadi setup atau skematik yang seperti ini yang menurut saya memiliki high probability buat dieksekusi. Adanya liquidity sweep, terus di zone yang sudah ada inducement seperti itu yang bisa kita pertimbangkan untuk entry. Oke guys, seperti ini kemarin ini udah saya jelasin sih. Jadi kenapa gold ini bearish? Kalau kita lihat dari 30 menit emang nggak kelihatan. 30 menitnya tidak kelihatan. Tapi kalau kita lihat dari 5 menit ini clear. Oke, ini clear. Contoh deh seperti ini. Sini ada change of character. Kenapa? Karena di sini ada internal struktur. Jadi high, higher low, higher high, higher low, higher high. Iya kan? Terus ini ada liquidity. Udah di sweep. Nah, jadi dari sini udah ada coach atau boss yang dimana ketika dia uh, break area ini dia kembali lagi sampai ke area dari liquidity yang paling high, yang paling atas sampai area order block ini masih berada di bawah dari area high-nya dia. Nah, terus di sini dia kan mencoba merespek order block ya. Jadi dia di sini pura-pura naik dulu. Nah, di sini udah dikasih kode lagi, di sini udah ada change of character lagi, ini udah di break. Terus dia udah punya low, kira dia naik untuk menjemput. Boom. NFP bearish. Simpelnya seperti itu. Itu yang bakal kita tunggu di skematik yang sekarang ini, di gold yang sekarang ini. Kita bakal nunggu adanya change of character. Terus dari change of character itu kita bisa nunggu adanya titik entry. Oke. Kira-kira ada yang mau tanya? Ini jam 13.30. London market belum open. Jadi buat yang baru ya, saya itu nggak trade di Asian market. Mostly London, New York. Di bangunnya juga siang. Oke, ini untuk gold saya rasa sudah cukup clear. Ada yang request juga nih, tadi Audi New Zealand. Audi New Zealand. Kita bahas dari weekly. Dari weekly di sini zone-nya ini di sini di break.
Nah, di sini di break. Cuman di sini ada area order block juga nih. Oke, Audi New Zealand. Ini mungkin liquidity ya kali. Ada area order block. Dan dari weekly pun candlestick ini benar-benar strong ya. Bearish dari awalnya break trend line, dia bearish terus. Seperti forecast yang udah pernah saya share. Terus kalau kita lihat dari trend dari weekly ini memang lagi sideways. Equal low dan equal high-nya cukup clear. Nah, ini clear sideways banget. Jadi kalau misalkan belum ada rejection, misalkan dia masuk di zone-zone kita dan belum ada rejection, berarti ada potensial dia bakal sideways. Dia bakal nyari equal low, setelah equal low dia bakal nyari equal high. Itu potensi buat si Audi New Zealand jika tidak respect terhadap supply atau demand yang ada. Nah, kalau kita lihat sekarang closing candle-nya ini kan memang lagi bearish banget. Closing candle strong bearish setelah dia breakout trend line. Terus kalau kita lihat dari daily pun di sini ada sebuah supply yang belum di fill. Dia terus membuat low dan mungkin sebelum dia turun ini dia bakal ngefill at least supply yang berada di sini atau di area ini. Karena kemarin dia udah sempet nih di sini ngetes imbalance. Terus di sini ada continuation, jadi ada impulse, correction, continuation, correction, continuation, itu udah sangat clear banget sih ini. Nah, buat kita yang mau counter trend, minimal kita konsepnya simple sih. Kalau kita mau counter trend itu biasanya kita wajib untuk mengetahui pertama strong areanya di mana. Oke, kalau kita udah ketemu strong areanya di mana, baru kita lihat dari segi candlesticknya gimana, closing candlenya gimana, candle saat ini gimana. Oke, selama ketika kita mau counter trend, terus misalnya kita mau nge-buy, kita ngeliat nih kemarin closing candlenya seperti ini, apakah kita bakal nge-buy? Oke, coba kita delete dulu. Nah, seperti ini. Kita lihat nih, dari closing candle kemarin bearishnya strong seperti ini. Nah, secara logika, kalau ada seller sebanyak ini dan kita maksain untuk nge-buy, berarti itu kita nyetor nyawa. Kenapa kita nyetor nyawa? Karena kita counter trend. Kalau kita mau counter trend, minimal kita ada sebuah konfirmasi. Ketika dia masuk ke zone kita, itu kita dapat confirm. Apa itu confirm? Jadi kita bisa menunggu adanya change of character di lower time frame. Mungkin di lower time frame-nya dia dari awalnya seperti ini berubah jadi higher high baru. Terus kita bisa cari higher low-nya untuk entry. Sesimpel itu. Jadi selama di daily atau di higher time frame-nya masih strong, kita cukup mantau di area yang memiliki uh, order block ekstrim atau strong. Di sanalah tempat kita untuk mencari change of character di lower time frame. Jadi dari candlestick pun juga kita harusnya bisa membedakan ya. Kalau candlesticknya udah mulai low itu dia bakal mengecil dan ada shadow gitu banyak. Tapi kalau dia masih strong seperti ini, berarti di lower time frame dia masih dalam movement impulse correction continuation.
Ini di video udah saya jelasin impulse, correction, continuation, correction, continuation. Ini sifat alami market yang bakal terus terjadi berulang-ulang ya. Bakal terus terjadi berulang-ulang. Jadi yang kita tunggu ketika adanya impulse dan correction, kita entry di mana ya? Kita entry ketika dia ada correction. Jangan pernah entry ketika berada di area impulse. It's better kita entry mencari area correction untuk entry. Oke. Jadi ini masih di fase impulse correction. Impulse correction continuation. Impulse correction continuation. Impulse correction continuation. Itu udah saya bahas di materi ya, di SMC ada, di basic materi juga ada. Oke. Impulse correction ini bakal menjadi salah satu kode nih buat kalian entry. Salah satu tanda kapan kita bisa entry. Biasanya kalau dia mau reverse, dia correctionnya melawan arah. Misalkan kalau dia mau bullish, biasanya correctionnya menurun, dia bakal bullish. Tapi kalau misalkan correctionnya seperti ini, dari trennya bearish, biasanya dia bakal lanjut lagi turun gitu. Jadi yang bakal kita tunggu adalah quotes dan sebuah konfirmasi dari low time frame yang bisa kita gunakan. Kecuali besok nih ada engulfing di daily time frame, baru kita bisa lihat di low time frame-nya itu gimana. Mungkin di lower time frame dia udah ngebentuk struktur bullish dan kita bisa manfaatin area order block yang belum di fill di lower time frame. Oke, Audi New Zealand saya rasa udah cukup clear karena dari Audi New Zealand ini juga masih ada area, jadi kita harus sabar ya, jangan dihajar terus di sell ini. Kita masih berada dalam bearish trend nih di area yang sekarang ini. Kalau kita hajar dia terus ya kita yang mati. Nah kalau kita lihat perbedaannya, ini naiknya agak konservatif ya, korektif banget naiknya, tapi yang ini dia impulsif, correctionnya benar-benar rapi. Oke, ingat di weekly time frame ini masih ada tujuan equal low karena trennya itu lagi sideways atau ranging. Nah ini untuk si Audi New Zealand. Nah next kita ada Euro Audi ya, sorry Euro Cat. Nah kalau kita lihat dari Eurocat, kita remove biar lebih clear. Dari Eurocat ini kan trennya dia memang lagi di daily time frame, di sini dia lagi baris trend. Jadi kalau kita lihat dari sini ada sebuah area, ada beberapa area yang di respect oleh si Eurocat ini sendiri. Terus di sini juga ada zone. Nah, di sini ada area, di situ ada area juga. Sekarang dari Eurocat, ini higher low, higher low, higher low, higher low, iya kan? Dari adanya higher low ini, dia kembali mencari. Mungkin di sini ada area yang belum di fill. Kalau kita zoom in, ada area yang belum di fill. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini di daily time frame ada satu buah order block, clear order block yang di respect oleh masa iya dari tadi
Halo? Sama suaranya dari tadi. Dari tadi kecil ya? Kok nggak ada yang ngomong? Kok kalian tidak ngomong? Nggak sih, di saya kedengaran jelas. Mungkin di PC, kalau di HP mungkin kecil. Karena ini udah pakai settingan. Settingan mic sih, ini udah saya pakai. Ya udah, ntar mungkin di video karena saya record di OBS mungkin lebih besar ya suaranya. Oke, kita lanjut lagi dari daily time frame. Di sini kita bisa lihat ada sebuah order block yang di respect oleh Eurocat di sini. Dia masuk di area ini, nge-sweep liquidity yang ada. Nih, kalau kalian udah nonton tentang liquidity, ini di sweep liquidity di sweep, dan di historical sebelumnya di sini ada order block yang tadi kita mention. Nah, dengan adanya sweep ini, dia membuat high, higher low, higher high. Setelah ada higher high, di sini ada order block lagi. Nah, ini titik awal dia reversal. Dan skenario atau skematik yang seperti ini yang bakal kita tunggu di Audi New Zealand tadi. Jadi selama belum ada quote seperti ini, itu kita ngapain maksa untuk ngebuy gitu. Kecuali kalau dia udah terbentuk seperti ini, udah ada bullish, udah ada bullish trend yang terbentuk, baru kita ikutin dari bullish trend yang ada. Kalau kita maksa ngelawan atau nge-counter trend, cuman kita siapa sih cuman bisa make lot, paling ya satu lot, sedangkan orderan yang ada dalam sel ini berapa lot gitu. Lu ada berjuta-juta lot mungkin. Ya, itu yang kita lawan, ya jelas lah kita dimakan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari zone ini, kita bisa turunin ya time frame ke 4 jam misalkan. Izin coach, masih lapangan sinyal aja agak sulit. Siap. Ntar saya record ini, saya upload kok. Nah, contoh deh di sini. Nah, dari adanya boss di sini, ada struktur juga di lower time frame. Di sini ada liquidity sweep, ada low, ada lower high. Nah, dia turun ke sini tujuannya untuk nge-grab sub demand yang ada di sini. Jadi dari semua time frame itu bakal relate, dari time frame A ke time frame B itu bakal relate. Kalau kita lihat di 4 jam ini sekarang, ini kan nggak kelihatan bahwa dia ini bakal turun, tidak begitu jelas. Tapi kalau kita lihat di 15 menit itu sangat 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 jelas. Nah, ini kita berada di 15 menit. Ini. Nah, di 15 menit sini kita ambil sebagai area. Jadi adanya trap liquidity sweep ini cukup jelas ya. Ini di break, ini adalah liquidity. Setelah liquidity ini di break, dia membuat sebuah order block sini, membuat sebuah consolidation. Nah, di sini tercipta sini
Dan di sini ada sebuah coach dan boss, yang dimana coach dan boss ini tujuannya adalah untuk ngefill si order block yang belum di fill ini. Jadi ini adalah high time frame zone, high time frame zone, dan ini adalah low time frame schematic. Jadi dari lower time frame dan higher time frame ini pasti bakal relate. Kalau kita ambil di sini uh, ada lower low baru, lower high, lower low. Oke, di sini udah tercipta. Di sini ada liquidity. Terus di sini ada area order block yang fresh. Kenapa fresh? Karena dia baru aja nge-grab si liquidity yang ada di sini. Berarti ini adalah area yang fresh. Berarti ini yang bakal kita tunggu kalau mau nge-sell. Jadi kita bisa akan tertrend di area ini untuk nge-sell. Simpelnya seperti itu. Terus tujuannya dia turun kemana? Ke sini. Dia nge-fill order block yang berada di 4 jam. Yang masih fresh, yang belum di-fill. Tujuannya seperti itu. Ketika dia udah masuk ke area order block ini, dia bisa melanjutkan trend bullish. Karena simpelnya di sini dia udah ada break of structure. Setelah break of structure, dia nge-grab order yang ada buat bensinnya dia melakukan kenaikan ini. Nah, kalau kita lihat, dia terus mengulangi hal yang sama di sini. Oke, kenapa hal yang sama? Ini dia boss. Setelah boss, dia kembali nge-grab liquidity, nge-grab order yang ada. Jadi dari order-orderan tipikalnya dia ini, ketika dia sudah break 1-2 kali dari area high atau area liquidity, dia pasti bakal balik lagi untuk ngisi si order block. Setelah dia ngisi order block, dia lanjut lagi naik. Jadi ini tipikalnya si Eurocat untuk saat ini, Eurocat. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat dari daily time frame, kita ambil area strongnya dia. Nah, di sini ada area order block yang belum dites. Terus di sini ada liquidity. Ada liquidity dan di sini ada area order block lagi. Nah, dari view yang saya lihat, mungkin di sini dia bakal ngerespek sedikit order block, turun lagi, baru dia bakal melanjutkan kenaikan. Dia ngetek liquidity yang ada, ini masih fresh nih, ada order block masih fresh. Setelah itu dia baru kembali lagi turun. Dari Eurocat ini view yang bisa kita lihat yang sangat clear. Possibility dari Eurocat ini seperti ini. Kalau kita ambil dari sini juga masih ada area liquidity. Cuman kalau kita lihat di sini, kalau selama tren ini masih bullish, berarti penurunannya itu mungkin hanya mengambil order atau ngemitigasi sebuah area yang belum termitigasi, atau ngefill order block yang belum di fill, itu bahasa simpelnya. Oke, jadi selama dia nanti trennya masih bullish, berarti kita bisa tahu ya dari historical tadi, ketika ada trennya dia bullish dan dia bearish, berarti tujuannya dia cuman untuk ambil order block yang belum terfill. Simpelnya seperti itu. Karena masih ada area lagi yang bakal dituju. Ada area ini, ada area ini, ada area ini. Jadi selama belum ada perubahan karakternya di sini, kita ikutin aja trennya bullish gitu. Tapi kalau udah ada change of karakter di sebuah area order block, udah ada skematik yang tadi kita bahas, ada bullish, ada seperti ini, baru kita bisa cari peluang sell jika terbentuk skematik ini ketika dia menyentuh area order block. Oke. Izin ke sini malam.
mau tidur. Siap. Ini juga last pair nih, ada 3 pair nih, Eurocat, Audi New Zealand, dan XAUUSD. Oke, ini saya rasa sudah cukup clear ya dari ketiga pair ini. Ini bagus sih, bagus-bagus nih setupnya. Audi New Zealand dan Eurocat ini dia udah berada di area order block dan goldnya juga sama. So, saya rasa record kali ini sampai di sini komentarnya. Thank you for watching and see you on the next video.